Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, tim asesor sertifikasi dosen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025 yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Samdin Husin. Saya merupakan dosen di Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Teguh Umar. Saya mengajar di Universitas Teguh Umar mulai tahun 2008. Adapun mata kuliah yang pernah saya ampuh yaitu teknologi pengolahan, praktikum teknologi pengolahan kopi dan coklat, teknologi pengolahan roti dan kue, sistem jaminan mutu hasil pertanian, manajemen halal, pengantar teknologi hasil pertanian, teknologi pengolahan hasil pertanian, teknik cara kerja dan tata letak alat dan bahan, serta teknologi pengolahan limbah agroindustri. Mata kuliah yang akan saya jelaskan berikut ini adalah mata kuliah teknologi pengolahan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa-mahasiswi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang dilaksanakan pada semester ganjil, serta praktikumnya memiliki bobot 2 SKS yang dilaksanakan pada semester genap. Adapun deskripsi mata kuliah teknologi pengolahan mempelajari pengertian teknologi pengolahan khususnya dari hasil pertanian, pembagian produk hasil pertanian, serta aspek-aspek dalam teknologi pengolahan hasil pertanian, peralatan, teknik, proses, dan efek pengolahan hasil pertanian. Sehingga harapannya mahasiswa mampu mengaplikasikan proses-proses dalam pengolahan produk pangan dan dapat menjelaskan karakteristik produk dari masing-masing proses pengolahan hasil pertanian. Referensi yang menjadi rujukan pembelajaran untuk mata kuliah ini berasal dari beberapa buku, jurnal maupun video yang dapat didownload oleh mahasiswa-mahasiswi melalui internet. Khususnya ada buku Tin Muftadi, Teknologi Proses Pengolahan Pangan. Ada Ibu Teti Estasi, Teknologi Pengolahan Pangan. Ada Bakul dan kawan-kawan dengan ilmu pangan, terjemahan dari Universitas Indonesia. Dan Ibu Elok Jubaidah, Teknologi Pangan, Fermentasi, dan Teknologi Fermentasi oleh Lex Riyadi dari karangan Karya Ilmu. Perangkat yang digunakan meliputi laptop, LCD proyektor, pointer, aplikasi MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, serta sistem informasi akademik Pintu. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam kuliah ini adalah metode blended learning yang mengutamakan interaksi antar mahasiswa dan dosen dengan penekanan pada model case study. Sementara metode project based dilaksanakan oleh mahasiswa pada saat praktikum dan diharapkan mahasiswa-mahasiswi mampu membuat produk olahan hasil pertanian. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian teknologi pengolahan hasil pertanian, mahasiswa mampu merancang proses-proses dalam pengolahan hasil pertanian, dan mahasiswa mampu mengaplikasikan proses-proses dalam pengolahan produk pangan dan dapat menjelaskan karakteristik produk masing-masing proses pengolahan hasil pertanian. Pada 12 materi pokok yang akan disajikan dalam 16 pertemuan yang terdiri dari pertemuan pertama menjelaskan kontrak kuliah dan proses pembelajaran. Dalam proses pendahuluan kontrak kuliah dan proses pembelajaran ini, maka dosen menyampaikan kepada mahasiswa bagaimana peraturan dalam perkuliahan selama 1 semester dan bagaimana penilaian dalam perkuliahan sehingga mahasiswa nanti bisa menyelesaikan perkuliahan mata kuliah ini dalam 1 semester. Selanjutnya proses termal, blending, sterilisasi, pasteurisasi, pengeringan, pendinginan dan pembekuan. Dan pertemuan ke-8 dilakukan evaluasi dengan ujian tengah semester. Selanjutnya dengan ekstruksi,
kristalisasi, pengawetan non-termal, pengolahan kimia, fermentasi, diskusi, dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Adapun tahapan yang saya lakukan dalam melaksanakan perkuliahan di mata kuliah ini, yang pertama merupakan tahapan penyampaian konsep dasar materi pembelajaran. Tahapan berikutnya interaksi dengan mahasiswa. Di tahapan ini saya akan menggali pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar teori materi yang telah dijelaskan di awal perkuliahan. Dan saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya sekaligus memberikan tanggapan, termasuk juga mendiskusikannya. Di tahap evaluasi penilaian, adapun aspek yang akan saya nilai meliputi kuis 20%, tugas dalam bentuk praktikum 20%, serta evaluasi secara tertulis melalui UTS dan UAS masing-masing 30%. Demikian deskripsi pada pembelajaran mata kuliah teknologi pengolahan. Selanjutnya saya akan tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah ini dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semuanya. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir kembali di pertemuan kita, yaitu mata kuliah teknologi pengolahan. Ya, adik sekalian, jadi ada beberapa pertemuan kita, ada beberapa pertemuan. Pertemuan pertama kita ada pendahuluan, dan sampai nanti pertemuan ke-16 itu ada UAS ya. Dan mata kuliah ini merupakan mata wajib bagi kita di teknologi pertanian, dan nanti aplikasinya tugas itu ada di praktikum ya. Nah, referensi dari sekalian yang kita sampaikan pada hari ini, maka ada beberapa referensi, ada 4 referensi dari buku yang kita bisa baca untuk mendalami, dan beberapa jurnal yang kita sampaikan ketika dalam kuliah. Nah, dalam pembahasan perkuliahan kita ada evaluasi ya. Jadi ada penilaian. Jadi kehadiran itu 80%. Jadi pada yang lebih lewat dari 80% ya silakan di rumah saja, bisa datang ke kampus ya. Jadi kalau itu nanti ada kuis dan tugas ini nanti bisa kita diskusikan, karena kita banyak nanti di praktikumnya dalam pengambilan dan tugas. Itu ada PS, ada UAS ya, ada poin-poinnya bisa kita diskusikan kembali nantinya. Nah, masuk kita dalam pembahasan kita, yaitu apa pengertian teknologi pengolahan. Ya, jadi teknologi pengolahan itu terdiri dari 2 kata, ada teknologi, ada pengolahan. Nah, sekarang kita diskusikan apa itu teknologi. Kira-kira siapa? Standar? Ya, silakan. Teknologi itu Pak, cara alat yang ditemukan oleh manusia yang tujuannya untuk mempermudah pekerjaan manusia itu sendiri. Ya, apa alat yang ditemukan oleh manusia yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan. Ya, bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, itu teknologi. Nah, pengolahan, kira siapa ya? Siapa lihat? Pengolahan merupakan suatu proses Ya. yang berusaha menjadi produk yang memiliki nilai tambah bermanfaat dan jika dikonsumsi. Ya. Bisa dikonsumsi, bisa juga untuk produk-produk lainnya ya. Oke, itu dari standar dari teknologi dan dia yang pembahasan tentang pengolahan. Kira-kira kita bisa lihat, jadi pengertian teknologi pengolahan itu ya secara teknologi suatu alat ya, yang diciptakan oleh manusia, yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, dan itu hasil perkembangan dari ilmu pengetahuan yang ada ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Sanur ya. Nah, pengolahan berbagai cara pengubahan hasil pertanian, baik secara nabati, hewani, ya, hasil yang diberikan manusia, baik secara fisik, kimia, atau biokimia menjadi produk-produk guna memenuhi kebutuhan manusia dalam hal ini. Nah, jadi yang dalam standar tadi dan dia sama ya, mana dari definisi dari teknologi pengolahan itu sendiri. Nah, dalam pengolahan makanan kita bilang itu ada perubahan penampilan bahan baku, gitu ya.
Sudah ada pencampuran beberapa bahan, sudah penggunaan bahan tambahan makanan melibatkan lebih dari 1 unit proses. Nah, nanti bisa banyak kita aplikasikan ketika nanti di tugas praktikum ya. Nanti sama-sama kita dilihat bagaimana proses bahan-bahan pengolahan hasil pertanian maupun dari hewan nanti dalam melibatkan lebih dari 1 unit proses ya kita gunakan, masuk alat kita gunakan, bahan-bahan yang digunakan seperti itu. Nah, maka melibatkan lebih dari 1 unit proses tadi ada penanganan bahan baku, ada pembersihan, pemisahan, pengecilan ukuran, yaitu ada pemindahan, pencampuran dan pemanasan. Yaitu ada pendinginan, evaporasi, pengeringan, pembentukan, pengendalian dan pengemasan. Jadi memang banyak sekali bahan-bahan yang dilibatkan dalam proses pengolahan. Nah, ada beberapa faktor pokok dalam pengolahan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan itu meliputi hasil pertanian itu sebagai bahan mentah, ya, di raw material. Jadi masih mentah ya, masih mentah. Nah, yang tadi disampaikan Lia tadi ya, jadi bahan mentah diolah menjadi produk makanan atau bahan setengah jadi jadinya. Nah, misalnya tanaman sawit, kita bilang pohon sawit diolah, buah sawit tadi diolah, belum jadi bahan makan, tapi masih bahan mentah, masih mentah dan setengah jadi. Nah, setelah itu baru diolah menjadi produk gorengan dan sebagainya. Ya. Nah, terjadi proses sehingga terjadi perubahan baik secara fisik, kimia maupun biokimia. Ini proses operasi. Jadi dalam proses ini menggunakan alat untuk mengubah bahan yang raw material tadi menjadi produk-produk jadi. Ya. Selanjutnya terdapat peristiwa terjadi perubahan yang dibantu dengan alat bantu, peralatan dan mesin-mesin pengolahan seperti tadi teknologi. Jadi alat temuan manusia ya, sekarang canggih sekali ya, temuan segala macam temuan. Jadi dan itu sebenarnya untuk membantu manusia dalam proses pengolahan yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya ada produk-produk yang dihasilkan sebagai hasil perubahan. Jadi seperti yang dilihat tadi, jadi bahan-bahan tadi kita olah, kita rubah dengan proses pengolahan tadi menjadi produk-produk jadi. Sekarang banyak sekali teknologi digunakan dan menghasilkan bahan jadi, baik makanan yang bisa kita konsumsi segera ya, baik dari untuk anak bayi sampai untuk orang yang manula, itu bisa digunakan produk-produk yang mentah tadi diolah sehingga mereka bisa mengkonsumsinya ya. Nah, oleh sebab itu dalam produk olahan kita bilang dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. Jadi kelompok pertama itu langsung dapat memenuhi kebutuhan kita. Jadi yang sejadi kita bilang ya produk apalah kita bilang buah-buahan itu bisa kita konsumsi misalnya. Nah, atau produk dari kita olah menjadi misalnya daun kelor ya, itu kan tanaman, daun kelor kita olah menjadi brownies, menjadi gold dan sebagainya, itu bisa kita konsumsi segera. Nah, tapi sawit tadi, buah sawit misalnya diolah menjadi minyak sawit. Nah, minyak sawit belum ada orang yang secara makanan pokok belum diminum minyak sawit tadi, tetapi jadi bahan setengah jadi belum final setengah jadi, tapi itu dibutuhkan dari proses awal pengolahan tadi itu, jadi bahan setengah jadi. Nah, ada prinsip dalam pengolahan. Ya, jadi prinsip pengolahan pangan tadi itu ada pengolahan dengan menggunakan panas, ada menggunakan suhu rendah, ada menggunakan dengan fermentasi, ada menggunakan bahan tambahan kimiawi dan pengolahan pangan dengan pengeringan. Ya. Nah, kita masuk yang pertama. Pengolahan pangan dengan pengolahan panas itu ada tujuannya makanan itu menjadi lebih enak. Itu daya simpan lebih lama. Jadi karena proses pengolahan panas tadi itu kita olah sehingga makanan produk yang kita olah itu tahan lama disimpan. Nah, hal yang diharapkan selama proses pemanasan tadi itu ada produksi protein. Jadi meningkatkan kandungan protein dari produk olahan yang kita olah. Sudah terjadi perubahan warna yang diharapkan, warna yang diharapkan dalam produk yang kita olah. Sudah itu meningkatkan perubahan flavor, itu meningkatkan flavor. Sudah itu ada perubahan struktur, sudah itu peningkatan daya cerna komponen pangan. Jadi ada konsumsi sebenarnya ketika proses pengolahan pangan tadi itu ada makanan yang tidak bisa kita konsumsi.
Tetapi ketika dengan proses pengolahan ada, sehingga bisa maka saya bilang tadi dari bayi sampai manula itu bisa mengkonsumsi produk ya ketika sudah diolah dan sesuai dengan pencernaannya. Ya. Nah, selanjutnya ada hal yang tidak diinginkan selama pemanasan ada degradasi jadi dalam proses pengolahan nanti di kandungan panas tadi ada zat-zat komposisi kimia yang kita pertahankan. Nah, tapi ada juga memang mau tidak mau karena proses itu terjadi proses pemanasan, maka zat nutrisi tadi itu berkurang. Ya. Terutama vitamin C, ya bilang. Vitamin C itu nggak tahan dengan panas, gitu ya. Nah, ketika suhu dengan suhu panas yang tinggi dan lama di dalam proses pemanasan, sehingga vitamin C tadi itu hilang. Nah, produk jadi, tapi kandungan gizinya sudah berkurang, gitu ya. Nah, berikut degradasi rasa, jadi rasa juga terjadi perubahan dalam proses pengolahan. Ini kelemahan yang ada, tapi bukan kelemahan itu bisa kita siasati, bisa kita kendalikan dengan proses-proses yang kita harapkan tadi. Nah, selanjutnya yang kedua, pengolahan pangan dengan suhu rendah. Nah, ini tujuan menghambat laju proses respirasi bahan pangan setelah dipanen, ya. Jadi keuntungannya punya pengaruh paling kecil terhadap perubahan tekstur, rasa, dan nilai gizi, ya. Nah, ada dua jenis, ada pendinginan, ada cooling, ada pembekuan, ada freezing. Nah, ini dua hal tadi ini berbeda dari posisinya. Jadi kalau pendinginan itu di atas suhu titik beku, ya, tapi kurang dari 15 derajat Celcius. Nah, sementara freezing pembekuan tadi itu biasa pada suhu minus 12 derajat Celcius sampai minus 24 Celcius. Nah, turunnya mutu pangan ya selama pembekuan terutama disebabkan oleh perubahan kimia, fisik, bukan karena aktivitas mikroba. Ya, jadi berbeda proses pengolahan penurunan fisik kualitas pangan tadi. Nah, yang ketiga pengolahan pangan dengan fermentasi. Ya. Nah, ini banyak perubahan-perubahan ilmu tumbuhan-tumbuhan tadi dan sebenarnya kita bisa lihat hasil fermentasi itu ada tempe, ada roti, ada tauco, ada kecap, oncom. Nah, ini hasil semuanya dari proses fermentasi tadi dengan menggunakan mikroba perubah pengurai ya, sehingga menjadi produk-produk pangan. Ya, selain tempe makan roti dan sebagainya ya kita bilang ada yogurt, ada anggur dan sebagainya itu proses dari fermentasi. Nah, yang keempat ada perubahan pengolahan pangan dengan penambahan bahan kimia. Nah, ini tujuannya tambahan tadi ini adalah untuk meningkatkan rasa, meningkatkan warna, menstabilkan dan memperbaiki tekstur sebagai pengental, mencegah pelengketan ya, sehingga produk tadi gampang kita konsumsi, tidak lengket. Yaitu pengkayaan atau fortifikasi makanan dengan vitamin dan mineral. Nah, yang terakhir kelima itu ada proses pengolahan pangan dengan pengeringan. Ya. Jadi ada 5, terakhir kelima ini adalah pengeringan. Prinsipnya mengurangi jumlah air dalam produk tadi ya, jumlah air dalam produk pangan dengan menguapkan air dengan energi panas ya. Dengan untuk mencapai kadar air tertentu yang dibutuhkan dalam produk tadi. Jadi kadar air tadi dalam produk macam-macam. Lain jenis produk, lain jumlah kandungan kadar air. Jadi menekan kandungan kadar air. Nah, kerugiannya memang dalam proses pengeringan tadi ini mutu pangan menurun. Mutu pangan menurun gitu ya karena adanya perubahan sifat fisik. Ya, ada perubahan warna, perubahan bentuk. Nah, ini kekurangan atau kerugian dari proses pengeringan. Nah, selanjutnya ada beberapa bahan perlu dibasahkan kembali sebelum digunakan karena sudah dikeringkan. Ya. Nah, intinya dalam proses pengolahan kita ini, mata kuliah ini intinya bagaimana meningkatkan mutu pangan, mutu produk yang kita olah. Jadi meningkatkan gizi, jumlah jenis zat gizinya bertambah dan meningkat, ya. Ke kualitas jenis zat gizi, sudah itu ketersediaan biologis ya, sudah itu secara fisik, secara gizi, secara fisik itu perubahan bentuk, ukuran, warna, tekstur. Nah, ini kita berharap sesuai dengan yang kita harapkan ya, perubahan tadi. Nah, selanjutnya cita rasa, ada rasa meningkat rasa, memberikan aroma.
Dan itu keamanan yang penting sekali ikut safety. Nanti dalam proses pengolahan, karena produk-produk tadi itu banyak kandungan zat gizinya, nah bagaimana zat gizi dipertahankan untuk meningkatkan keamanan pangan. Mungkin demikian pembahasan kita pada hari ini dalam pengantar teknologi pengolahan ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini bisa kita lanjutkan, kita kembangkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, khususnya dalam praktikum nantinya. Ini demikian ya pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri, mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.